Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada YouTube channel saya bersama saya Citra Oktasari MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknik analisis data dan sistematika penulisan skripsi. Namun tentunya pada pembahasan kali ini saya akan lebih fokus pada pedoman penulisan skripsi di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tempat saya mengajar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, semoga para pemirsa dapat memahami dan memaknai apa itu pemateri yang akan saya bahas pada kali ini. Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif, dan model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Tentunya kerangka teoritis yang dibangun harus dijadikan sebagai sebuah dasar untuk pemilihan model analisis untuk data kualitatif, terutama data dokumen, naskah, literatur lainnya. Adapun analisis data menggunakan model yaitu terkait dengan analisis isi, analisis wacana, dan dalam kedua model tersebut, prinsip analisis data harus didasarkan pada dua aspek penting, yaitu terkait dengan data atau dokumen, naskah atau literatur, yang merupakan suatu produk dari dialektika, sejarah, dan akibatnya, dan data juga dapat pula dipisahkan dari konten kesejarahan di mana dan kapan data tersebut diproduksi. Dalam pendekatan lainnya, adapun analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Jika penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks pada literatur secara komprehensif dan mendalam. Contohnya seperti pada teknik analisis data dalam penelitian yang berjudul Talak Liar di Desa Seringat, Kecamatan Sungai Manau menurut perspektif hukum Islam. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 3 teknik, yaitu yang pertama, mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu data wawancara tersebut direkam, kemudian ditranskripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data yang sesuai yang nantinya akan dianalisis. Dan data tersebut berhubungan dengan talak liar di Desa Seringat, Kecamatan Sungai Manau. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu data yang telah ditranskripkan kemudian disajikan dengan cara dipisahkan lalu dipetakan data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberikan tanda tentunya. Langkah selanjutnya yaitu membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti, lalu kita membuat kesimpulan sementara dari data tersebut yang telah terkumpul sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mencocokkan atau meng-cross-check kembali data asli yang telah diperoleh. Nah, selanjutnya terkait dengan teknik yang ketiga yaitu dilakukan analisis dengan membandingkan dengan hukum Islam, yaitu dengan melakukan analisis terhadap pendapat fikih yang berkaitan dengan talak liar, sehingga didapatkan hasil tentang perspektif hukum Islam berkenaan dengan talak liar di desa Seringat tersebut. Adapun cara lain pada teknik analisis data untuk penelitian dengan judul penelitian Studi Komprehensif Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam tentang Wali Nikah, yang mana dalam penelitian kualitatif ini digunakan teknik analisis komprehensif dengan cara menjelaskan teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang wali nikah, kemudian mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang wali nikah tersebut menurut mazhab Hanafi yang dikompilasi dengan hukum Islam, serta dianalisis dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antar keduanya. Dalam penelitian tersebut, analisis isi atau konten analisis juga diterapkan untuk meneliti tentang isi KHI tersebut dan kemudian membandingkan dengan pendapat mazhab Hanafi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dengan sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika dari penulisan berisi tentang deskripsi daftar isi, karya tulis, bab per bab, kemudian uraian yang dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur dari bangun bahasan skripsi. Berikut ini sistematika penulisan skripsi secara lengkap dapat diperhatikan pada contoh berikut, yaitu terkait dengan contoh sistematika penulisan penelitian yang berjudul Hukum Adat Zina menurut perspektif hukum
Pidana Islam atau studi kasus di Desa Baru Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Untuk mendapatkan pembahasan secara runtut, yaitu pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasikan sebagai berikut. Yang pertama terkait bab 1 atau pendahuluan, yang mana bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lalu kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang mana diharapkan pada bab pendahuluan ini dapat memberikan dan memaparkan kerangka, arah, dan pijakan dari penulisan. Lalu yang kedua, terkait dengan bab kedua, yaitu zina dalam perspektif hukum Islam, yang mencakup tentang pengertian dan dasar hukum zina, dan dasar pemindahan zina, macam-macam zina, dan unsur-unsur pidana zina. Lalu yang ketiga, terkait bab yang ketiga itu gambaran umum terkait dengan lokasi penelitian, mencakup aspek geografis, aspek demografis, dan aspek pemerintahan desa, baik Desa Baru Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Untuk keterangan lebih lanjut dapat kita lihat pada bab 4. Lalu bab 4, hukum adat zina di Desa Baru Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menurut perspektif hukum pidana Islam, memaparkan tentang hukum adat zina di Desa Baru dan relevansi hukum tersebut pada hukum adat zina di Desa Baru terhadap hukum pidana Islam. Lalu tentunya terkait dengan bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan kurikulum vitae. Terkait dengan daftar isi, pada daftar isi itu memuat tentang bab-bab dan subbab dengan mencantumkan nomor halaman, dari mana proposal skripsi juga mencantumkan kerangka skripsi sementara yang memuat tentang kerangka laporan penelitian, sementara lalu juga memuat bab-bab dan subbab yang diberikan judul daftar isi sementara. Adapun tampilan terkait dengan sistematika penulisan skripsi akan saya tampilkan seperti berikut ini. Semoga Anda mahasiswa semua dapat memahami terkait dengan bagaimana penulisan daftar isi tersebut. Selanjutnya terkait dengan daftar pustaka, yang mana dalam penelitian ini tentu ada relevansi penting untuk menunjukkan sumber atau rujukan yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Nah, referensi ini dapat ditujukan melalui penulisan literatur pada daftar pustaka atau bibliografi. Semua literatur yang dikutip sebagai sumber penelitian harus dicantumkan dalam daftar bacaan, sedangkan literatur yang sifatnya memberikan wawasan dan tidak langsung dijadikan sebagai referensi dalam penelitian boleh dicantumkan, boleh juga tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Lalu adapun jumlah bahan pustaka skripsi, jenis penelitian pustaka minimal 20 buah literatur, dan bagi jenis penelitian lapangan minimal berjumlah 10 buah literatur. Lalu pada proposal skripsi juga dicantumkan daftar isi sementara untuk jenis penelitian pustaka minimal 8 buah literatur, dan untuk jenis penelitian lapangan minimal berjumlah 5 buah literatur. Sungguh pun demikian, sangat dianjurkan bagi peneliti untuk memperbanyak pustaka guna memperkuat argumentasi penelitian, utamanya jurnal yang bereputasi. Agar penelitian dan penulisan skripsi lebih terancang dengan waktu yang efektif dan efisien tentunya dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sebaiknya peneliti membagi langkah-langkah penelitian yang akan dilewati dalam bentuk jadwal yang mana akan dijadikan sebagai pedoman. Nah, jadwal penelitian ini tidak saja sekedar pelengkap yang menjadi penghias rancangan proposal skripsi, namun lebih penting daripada itu, yang mana sebagai konsistensi yang akan kita ikuti selama melakukan sebuah penelitian. Adapun contoh dari jadwal penelitian skripsi akan saya tampilkan sebagai berikut. Semoga Anda semua dapat mengikuti bagaimana cara penulisan dan bagaimana cara menentukan jadwal-jadwal penelitian sehingga penelitian tersebut dapat selesai dengan tepat waktu. Baiklah, demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan teknik analisis data dan bagaimana sistematika penulisan skripsi. Tentunya bab-bab lain yang lebih saya jelaskan secara terperinci akan saya jelaskan pada materi perkuliahan lainnya dan dapat menjadi wawasan untuk mahasiswa semua, dapat mengembangkan penelitiannya dan menjadikannya sebagai suatu ilmu baru untuk mempermudah
proses penulisan skripsi. Baiklah, demikian dari saya Citra Oktasari MPD undur diri. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.